Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan berbincang tentang perbedaan antara hibah, wasiat, dan waris. Perbedaan yang saya maksud pada video kali ini akan lebih saya fokuskan pada perbedaan kapan pelaksanaan hibah, wasiat, dan waris. Dan yang kedua, perbedaan dari sisi berapa jumlah maksimal harta benda dan kekayaan yang boleh dilakukan pemberiannya secara hibah, wasiat, dan waris. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, untuk poin yang pertama adalah hibah. Yang namanya hibah adalah pemberian dari orang yang masih hidup kepada pihak lainnya dan sekaligus diserah terimakan ketika pemiliknya juga masih hidup, tanpa menggantung dengan syarat kematian. Dan berikutnya, jumlah harta kekayaan yang boleh dihibahkan itu tidak ada batas maksimal dan tidak ada batas minimal. Artinya berapapun jumlah harta yang akan diberikan kepada pihak lain tadi, itu terserah si pemilik. Kenapa? Karena pemiliknya masih hidup, maka dia punya hak kuasa untuk menggunakan harta itu untuk apa, ditasorofkan untuk apa, mau dihabiskan juga silahkan, karena itu menjadi hak penuh si pemiliknya. Makanya dalam hal ini ketika ada orang menghibahkan hartanya, keseluruhan dari semua harta yang dia miliki, maka sah-sah saja. Asalkan tadi dilakukan secara benar, diberikan sekarang dan diserah terimakan juga sekarang, tidak menunggu kematian atau tidak menggunakan syarat kematian. Nah, kalau hibah itu diberikan kepada calon ahli waris, misalkan dari orang tua kepada anak, maka yang terbaik adalah membaginya secara adil, merata, sama persis, tidak ada perbedaan antara laki-laki perempuan, tidak ada perbedaan antara anak bungsu dan anak ragil misalkan. Tidak ada perbedaan antara anak pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, tidak ada perbedaan. Itu yang namanya hibah kepada calon ahli waris gitu. Nah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, sebagai contoh gini, misalkan ada orang tua memiliki 5 orang anak, dan sekaligus beliau memiliki 5 bidang tanah dengan ukuran yang sama dan mungkin dengan harga yang sama. Kemudian si orang tua masih hidup semuanya mengatakan gini, tanah ini Bapak akan bagi satu persatu kepada kalian. Untuk anak 1 sampai anak 5 ini dengan jumlah dan pemberian yang sama. Kemudian Bapak mengatakan, ini sudah menjadi milik kalian, sudah saya serah terimakan kepada kalian sebagai penerima hibah. Mau kalian jual silahkan, mau kalian sewakan silahkan, mau kalian hibahkan kembali kepada orang lain juga silahkan, karena kalian sudah menerima hibah ini secara baik dan sah. Maka kalian bebas menggunakan harta yang sudah saya hibahkan kepada kalian tersebut. Nah, ini hibah yang benar. Artinya orang tua tidak membatasi apapun terkait masalah harta tersebut. Nah, beda lagi kalau orang tua mengatakan gini, ini saya hibahkan, bunyinya dengan kalimat hibah, ini saya hibahkan kepada kalian, tapi dengan syarat nanti kalau bapak dan ibu sudah meninggal semuanya, ini baru sah menjadi milik kalian. Nah, kalau itu dilakukan, maka ini hibah yang tidak sah. Karena dengan penyebutan penggantungan syarat kematian orang tua, ini justru hibahnya akan dianggap sebagai wasiat. Kenapa? Karena wasiat itu berarti pemberian ketika si pemilik masih hidup, namun realisasinya ketika si pemilik sudah meninggal dunia. Nah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita masuk pada poin yang kedua, adalah wasiat. Nah yang namanya wasiat itu adalah pemberian, penyebutan, penyerahan dari pemiliknya kepada orang lain ketika masih hidup, namun nanti realisasinya ketika si pemilik sudah meninggal dunia. Ini saya punya 5 bidang tanah dan saya punya 5 orang anak. Ini sudah bapak bagi-bagi, semuanya mendapatkan satu bagian, laki-laki perempuan sama. Cuma nanti kalian boleh mengambilnya kalau bapak ibu sudah meninggal dunia. Nah kalau ini dilakukan, maka ini namanya wasiat. Nah sedangkan wasiat dari keseluruhan harta, terutama lagi kepada ahli waris, maka wasiat itu dianggap tidak sah, batal. Yang disebutkan oleh Nabi SAW, la wasiyata li warisin. Jadi tidak boleh ada perwasiatan harta benda dari seseorang kepada ahli warisnya, termasuk dari orang tua kepada para anak. Jadi kalau caranya seperti itu, maka wasiat dianggap batal karena tidak sah.
gitu. Baik teman-teman sekalian. Tapi kalau wasiat itu ditujukan kepada selain ahli waris justru boleh. Misalkan tadi, saya besok kalau mati tolong sebagian harta saya serahkan ke masjid sebagai wakaf dari saya, atau serahkan ke panti asuhan sebagai wakaf dari saya, itu boleh. Tapi dengan syarat wasiat itu jumlahnya tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta yang dimiliki oleh calon mayit. Misalkan tadi si bapak punya harta 9 miliar, kemudian berwasiat untuk masjid, maka yang boleh diwasiatkan hanya 1/3-nya, yaitu 3 miliarnya, itu maksimal. Kalau ada wasiat lebih dari 1/3 harta yang dimiliki oleh mayit, maka yang boleh direalisasikan hanya maksimal 1/3 itu tadi. Misalkan hartanya tadi 9 miliar, bapaknya bilang nanti separuhnya untuk masjid, maka wasiat itu wajib dibatalkan, sebagiannya hanya boleh direalisasikan, dijalankan saja yang maksimal 1/3 tadi. Nah teman-teman yang dirahmati Allah, terkait masalah tersebut maka ada perbedaan yang cukup signifikan antara wasiat dengan hibah. Kalau hibah tadi tidak ada batas maksimal, berapapun harta yang diberikan kepada seseorang maka tidak ada batas maksimalnya. Tapi kalau dengan cara wasiat dengan persyaratan kematian tadi, maka batasnya adalah 1/3 harta. Ini kalau tadi saya lihat di sini ada pertanyaan, tapi hibah tidak boleh lebih dari 1/3. Yang tidak boleh lebih dari 1/3 itu berlaku hanya pada wasiat, tapi tidak berlaku pada hibah. Kemudian poin yang ketiga adalah waris. Nah waris ini teman-teman sekalian, hukum yang berlaku sejak pemilik harta meninggal dunia. Jadi tidak perlu mencari catatannya apa gitu. Berapa untuk anak laki-laki, berapa anak perempuan. Itu kalau namanya wasiat itu secara otomatis akan berlaku ketika si pemiliknya meninggal dunia. Nah ini kadang-kala yang agak-agak salah diterapkan di masyarakat istilah-istilah ini. Bapaknya pulang waktunya lebaran, bapaknya minta anak-anak semuanya pulang ke kampung mau bagi-bagi waris, padahal bapaknya masih hidup. Nah yang benar adalah biarkan harta itu seperti itu adanya. Kalau nanti bapaknya meninggal dunia, ibunya meninggal dunia, baru hukum waris itu akan berlaku. Nah di sini nanti perbedaan yang cukup signifikan antara hibah, wasiat dan waris, bahwa waris itu sudah memiliki angka-angka tertentu pembagiannya, termasuk angka 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan, dan siapa mendapatkan berapa itu sudah sangat jelas. Mau dapatnya pakai farad misalkan setengah, mau dapatnya 2/3, mau dapatnya 1/4, mau dapatnya 1/8, mau dapatnya 1/4, dapatnya itu semuanya sudah ada nilai-nilai yang sudah ditetapkan oleh syariat. Makanya ilmu waris itu ilmu yang pasti. Siapa mendapatkan berapa itu sudah jelas. Siapa apakah mendapatkan bagian atau tidak itu sudah menjadi ketetapan syariat Islam. Untuk yang ini maka tidak usah diotak-atik, karena memang penentunya adalah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perwarisan Islam. Baik, demikian teman-teman sekalian, moga-moga bisa difahami. Nanti kalau ada yang belum paham kita diskusi di kolom komentar. Terima kasih.